lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan buat duduk. Coba sekali lagi shalom semuanya. Wow, seneng banget hari ini bisa bergabung dan Bapak Ibu semuanya. Thank you so much untuk Pak Birawa Braja, Bu Erti, Pak Pendeta Johan, dan segenap keluarga, teman-teman yang sudah hadir. Seneng banget, kehormatan besar hari ini bisa bergabung dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan saya rasa karena ini pertama kali saya kesini, saya mau perkenalan dulu boleh ya? Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, ya gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama saya adalah Revi. Dan saya melayani di salah satu gereja lokal, yaitu di GB Gilgal, di PIK. Jadi di bawah leadership dari Pastor Juan Mugi. Yes, dan saya juga lumayan aktif di media sosial. Mungkin ada yang pernah lihat ya? Ya, saya suka joget-joget itu. Enggak lah, bercanda ya. Saya biasa nyampein firman, seneng banget. Karena saya percaya firman Tuhan yang mengubah hidup saya, tentunya juga pasti bisa mengubah kehidupan setiap dari kita. Amin. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kita, saya akan mengajak kita untuk melihat ada sebuah gambar yang saya bawa nih ya. Tapi setelah lihat gambar ini, jangan langsung jawab. Jangan diskusi dulu. Setelah lihat, coba definisiin di dalam hati pikiran dulu. Nanti kita jawabnya sama-sama. Oke? Coba bisa ditampilin gambarnya Pak? Jadi ini gambarnya kita perhatikan baik-baik ya. Ya kira-kira gambar apa ini? Oke? Sekarang coba ya, saya tanya ya. Siapa yang lihat gambar bebek? Boleh angkat tangannya yang lihat gambar bebek? Oke, 50% ya. Siapa yang lihat gambar kelinci? Tim kelinci ya. Ternyata ada banyak juga yang lihatnya kelinci ya. Nah, jadi ini bebek atau kelinci nih? Bingung ya yang mana nih ya? Nah, jadi kita semua melihat gambar yang sama, betul? Kita lihat gambar yang sama, tapi kita melihat sesuatu yang berbeda. Inilah yang namanya perspektif. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu yang sama tapi cara pandangnya beda nih. Nah makanya ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana di dalam hidup ini, life is not about what you see, but how you see what you see. Bahasa Indonesianya, hidup itu bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang bagaimana kita melihat apa yang kita lihat. Dan bagaimana kita melihat sesuatu akan menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan. Itu ditentukan oleh cara pandang kita. Makanya firman Tuhan kita hari ini judulnya adalah Heavenly Perspective atau perspektif surgawi. Kita mau belajar perspektif yang berdasarkan daripada Tuhan. Karena kalau perspektif kita benar kayak Tuhan, maka kita bisa menjadi kehidupan yang lebih baik juga. Amin. Nah kita lihat dulu yuk ayat dasarnya. Pada Matius 6 ayat 22 sampai 23 dibilang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Kalau misalnya matanya baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi kalau matanya jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Ini bukan sekedar berbicara soal bola mata ya, melainkan ini berbicara soal cara pandang. Balik lagi, cara pandang kita menentukan cara kita hidup. Saya hari ini bawa 3 poin yang bisa kita catat bersama-sama. Ya, jika memungkinkan kita catat ya sama-sama ya. Karena kalau kita catat kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat kita bisa lebih terapkan. Oke? Kalau bisa kita mencatat. Deal? Masih 50%. Deal? Deal ya. Oke. Poin yang pertama, kita mau belajar tentang perspektif menghadapi masalah. Siapa di sini yang di dalam hidupnya punya yang namanya masalah? Semua ya. Sewaktu-waktu punya masalah. Kadang-kadang di tahun lalu, tahun ini, tahun depan, saya bukan nyumpahin, tapi yang namanya hidup pasti punya masalah. Benar ya? Nah, tapi kita punya pilihan nih. Pas ada masalah, perspektifnya kayak gimana? Contoh, kalau kita lihat Alkitab ya, di Bilangan 13 diceritain. Waktu itu, bangsa Israel dikirim 12 pengintai sama Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka pergi kan? Mengintai tanah perjanjian. Setelah kelar, mereka pulang nih ke Musa. Setelah mereka pulang, mereka kasih laporan. 10 pengintai bilang gini, wah Musa, di sana raksasanya gede-gede. Kita pasti kalah. Kita kayak belalang di mata mereka. Kita pasti mati, jangan maju. 10 orang pertama ya. 2 orang yang lain, Yosua dan Caleb, bilang kayak gini, Musa, ayo kita maju, karena kita bakal menang. Menarik ya. Apakah 2 kubu ini melihat hal yang berbeda? Enggak ya. Mereka lihat hal sama persis, tapi mereka punya cara pandang yang berbeda. 10 pengintai fokus sama raksasanya, tapi
Tapi Yosua dan Caleb fokus sama kekuatan Tuhannya. Dan apa yang terjadi kita tahu ya. Akhirnya ternyata bangsa Israel bisa menang kok. Yosua Caleb masuk tanah perjanjian, tapi 10 pengintai yang gak percaya gak nyampe tanah perjanjian. Perspektif menentukan. Contoh lagi ya, kalau misalnya masih gak percaya, kita lihat kisah bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel dan Raja Saul menghadapi yang namanya Goliat. Masih ingat ya ceritanya ya? Ketika menghadapi Goliat, mereka takut, betul ya? Mereka bilang, waduh, kita gak mungkin menang. Goliat terlalu gede, besar. Tapi tiba-tiba muncul seorang gembala kecil namanya Daud. Dia bilang, Goliat, aku aja yang lawan. Wih, hebat banget. Mereka lihat hal yang sama loh. Goliatnya sama, tapi mereka punya perspektif yang berbeda. Bangsa Israel, Raja Saul berpikirnya, Goliat terlalu besar, gak mungkin dibunuh. Kalau Daud melihatnya, Goliat besar banget, aku lempar batu, gak mungkin gak kena, pasti kena. Perspektifnya beda. Nah, makanya kita punya pilihan di dalam hidup, Bapak Ibu semuanya. Melihat kesempatan di balik kesempitan, atau lihat kesempitan di balik kesempatan. Nah, itu pilihan kita tuh. Mau kayak gimana? Saya kasih sebuah cerita ya. Ada 2 orang pedagang sepatu. Waktu itu datang ke Haiti, Bapak Ibu semuanya. Mereka datang ke Haiti dan ternyata waktu itu di Haiti orang-orang belum ada yang pakai sepatu. Masih cakak, nyeker semua nih. Gak punya yang namanya sepatu. Pedagang sepatu pertama bilang gini, wah, gak ada yang pakai sepatu nih. Gua jualan sepatu, mana mungkin laku, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, udahlah, gue pulang aja ke negara gue. Ngapain jualan di sini? Gak ada yang beli, dia bilang gitu. Pedagang yang kedua pas datang, dia lihat kayak gini, gak ada yang pakai sepatu loh. Kalau aku jualan di sini, aku laku keras. Mereka semua belum ada yang punya. Waduh, kirim bahan material 2 kali lipat. Gue mau jualan di sini. Beda ya. Padahal mereka lihat hal yang sama loh. Tapi satu lihat kesempitannya, satu lihat kesempatannya. Nah, sama halnya dalam hidup kita nih. Di dalam membangun keluarga, membangun hubungan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, kita punya pilihan. Cara pandang kita akan menentukan. Makanya kita harus memilih untuk punya cara pandang yang baik. Coba semuanya tepuk pundak temen di sebelah kanannya, biar friend gitu. Friend punya cara pandang yang baik. Sekarang tepuk pundak yang bagian kiri, friend. Perspektif lu udah bener belum? Jadi harus cara pandang yang benar. Saya kasih sedikit kesaksian saya. Jadi pada tahun 2020 saya mulai bikin sebuah bisnis coaching public speaking. Jadi saya waktu itu pas masih pandemi, saya pikir mau cobalah lewat online, saya ngajar public speaking. Saya ajak 2 teman saya. Pertama kali kita bikin webinar, yang join ada 10 orang, Bapak Ibu. Ya puji Tuhan lah ya, masih ada yang daftar. Bulan berikutnya, webinar kedua kita bikin lagi. Ternyata yang ikut cuma 3 orang. Menurun ya. Webinar ketiga, cuma 1 orang. True story. Di sana saya sedih ya, saya pikir, kayaknya nggak bisa nih ngajar webinar public speaking. Kayaknya saya nggak jago deh ngajar public speaking. Kayaknya orang-orang males deh belajar public speaking. Kayaknya webinar kayak gini nggak bisa deh. Pikiran negatif tuh muncul. Perspektif saya negatif banget. Saya punya sejuta alasan kenapa nggak bisa. Tapi untungnya partner saya bilang gini, tunggu kok, masih bisa, dia bilang. Saya coba belajar dulu cara pakai ads, dia bilang, pakai advertisement di internet. Dia bilang, saya pelajari dulu. Nanti kita coba lagi. Dan benar, dia ikut webinar, dia belajar ads, dan dia coba terapkan. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Sampai hari ini, itu tahun 2020 ya, sampai tahun 2023, setelah dia belajar dan kita terapkan, setiap bulannya kita webinar, ratusan orang yang datang. Luar biasa ya. Yang kita kasih tepuk tangan itu karena anugerah Tuhan, saya percaya. Tapi apa yang saya pelajari, untung waktu itu teman saya punya perspektif yang berbeda sama saya. Ketika saya negatif banget, dia masih positif. Ketika saya cari alasan, dia cari solusi. Akhirnya bisa, dan di sana saya juga belajar. Nah, begitu pun dalam kehidupan setiap dari kita, ketika masalah datang, kadang-kadang di hidup kita bisa ada tembok yang tinggi banget, panjang banget, lebar banget, kelihatannya nggak bisa ditembus, kelihatannya pintunya terkunci rapat. Tapi kita punya pilihan, mau punya alasan atau cari solusi. Karena kalau kita mau berpikir kreatif, ternyata yang namanya jalan keluar kadang-kadang bisa lebih dari 1 loh. Kadang-kadang bisa ada sejuta cara lain untuk bisa menembus masalah kita. Contohnya, kalau tembok ini besar banget, pintunya terkunci,
Kita bisa mulai dengan cari kuncinya dulu. Coba semua bilang cari kuncinya. Cari kuncinya. Kita bisa cari kuncinya. Kalau cari kunci nggak ada, kita bisa mungkin apa? Dobrak pintunya. Dobrak pintu nggak bisa, kita bisa panjat temboknya. Panjat temboknya nggak bisa, kita bisa gali tanahnya. Gali tanah nggak bisa, kita bisa naik helikopter misalnya ya. Intinya apa? Meskipun ada tembok yang begitu tinggi, ternyata bisa kok kalau kita mau cari jalan. Makanya jangan menyerah. Ketika ada masalah, ayo punya perspektif yang baru. Ayo kita coba. Pasti ada jalan keluar. Apalagi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kenapa kita takut? Ayo kita coba cari jalannya. Oke, itu yang poin pertama. Yuk kita sebut tangan buat Tuhan kita dulu yuk. Itu poin yang pertama. Perspektif ketika ada masalah. Kedua, perspektif terhadap sesama. Perspektif terhadap sesama. Kita mau lihat kisah pada Lukas 10, tapi saya mau ajak 3 teman saya ya, laki-laki boleh, 3 orang mungkin yang dekat aja di sini boleh, 1, 2, 3 boleh ya, yang laki-laki bantu saya kita cium tangan. Oh boleh, kalau nggak 1 boleh, maju juga. Oke, kalau nggak bapak nggak apa-apa di 3 ini ya. Nah, saya udah ditunjuk sama papa harus taat ya. Jadi Lukas 10 ceritanya kayak gini. Ini pemain drama saya ceritanya ya, 3 orang ya. Yang ini jadi perampoknya ceritanya. Ini jadi perampoknya. Ini drama doang ya, drama. Ini perampoknya ceritanya. Kalau ini ceritanya imamnya, ya, jadi imam ya. Kalau ini ceritanya jadi Samaria yang baik hati. Oke? Ya. Jadi ceritanya gini di Lukas 10, diceritain tiba-tiba datang seorang yang tunggu. Jadi ini perampok. Ini satu lagi Pak, boleh tadi yang di belakang bantu saya ada? Satu lagi boleh bantu saya ke depan? Atau satu laki-laki boleh? Soalnya pemerannya ternyata kurang ya. Jadi ini tadi perampok, ini imam, Samaria, ini orang yang digebukin. Oke. Jadi ceritanya seperti ini ya di Lukas 10. Ceritanya pada suatu ketika lewat seseorang yang lagi melakukan perjalanan yang jauh. Silakan Pak coba melakukan perjalanan yang jauh gimana kira-kira? Ya boleh silakan ya. Jalan-jalan gitu kan. Nanti balik lagi ya Pak, jangan lupa ya. Nah singkat cerita pas dia lagi jalan ketemu dengan seorang perampok ya. Coba perampok gimana? Mau merampok seseorang kayak gimana? Coba ya silakan dirampok kayak gimana? Dirampok coba ya. Iya. Oh ya dipukulin juga ya. Selain dirampokin dipukulin kayak gimana kira-kira? Coba kayak gimana? Iya ya. Rampoknya agak baik hati kayaknya ya. Singkat cerita si orang yang digebukin semua yang dia punya udah diambil. Dia ditinggal di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Sekarat gimana Pak? Coba sekarat. Sekarat. Silakan gimana Pak? Sekarat coba Pak. Coba sekarat gimana? Ya silakan coba. Ya boleh duduk atau gimana ya, coba ya duduk ya. Ceritanya ini udah sekarat banget ya, udah sekarat. Singkat cerita lewat orang pertama, seorang imam gitu ya. Orang imam ini lewat, silakan Pak Imam ya. Imam ini tapi nggak tergerak sama belas kasihan katanya. Dia liatin, dia bodo amat, dia lewatin aja, dia langkahin aja gitu aja. Dia bodo amat gitu ya. Dan gak lama kemudian lewat seorang Lewi sama, dia nggak lakuin apa-apa. Dan baru akhirnya datang Samaria yang baik hati. Ya. Ketika lihat dia tergerak belas kasihan, dia langsung rawat luka-lukanya. Gimana dirawat luka-lukanya ya? Gitu ya. Nah, habis itu dinaikin ke atas keledainya, ya, dan dibawa ke sebuah penginapan. Dibawa ke penginapan ya, ceritanya di sini. Dibawa ke penginapan, dikasih sejumlah uang kepada si pemilik penginapan dan dia bilang, kalau misalnya nanti masih kurang, aku bakal balik dan lunasin semuanya. Tolong rawat dia. Dan Tuhan Yesus bilang, di antara 3 orang ini, siapa yang sesamanya manusia? Lalu kata orang itu bilang, yang sesamanya manusia adalah dia yang menunjukkan belas kasihan. Kata Tuhan Yesus, benar katamu, maka lakukanlah yang demikian. Yuk kita cerita yuk buat teman-teman kita. Silahkan duduk lagi ya. Thank you udah bantu saya. Tapi di sini kita melihat ada 3 jenis perspektif dari drama ini ya. Yang pertama adalah si perampok ini. Perampok ini, dia melihatnya, dia perspektifnya gini. Apa yang orang lain punya, kalau saya pengen, saya harus ambil buat saya. Banyak orang hari ini perspektif dalam hidupnya seperti ini loh. Sama seperti si perampok ini. Makanya ada pencurian, korupsi, ada yang namanya nipu, berbuat curang demi mendapatkan uang. Banyak yang seperti itu. Saya kasih contoh sedikit ya, ini cerita saya sebelum bertobat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dulu pas saya masih sekolah minggu, masih SD, saya itu pernah, kan kalau sekolah minggu kan dibagi dari kantong persembahan gitu ya.
tangan saya masuk Bapak Ibu. Tapi bukan buat taruh uang ya, buat ambil uang dulu ya, buat beli kartu Yu-Gi-Oh. Waduh, kacau banget ya. Makanya mungkin sekarang di gereja pakainya QRIS gitu ya, atau mungkin tuh yang kantong-kantong persembahannya persegi panjang tipis banget gitu ya. Uang masuk, tangan nggak bisa masuk. Ada ya mungkin ya, lihat ya. Nah mungkin salah satunya karena saya dulu kayak gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan udah bertobat, malah jadi pengkhotbah gitu ya. Tapi intinya banyak orang yang seperti itu, pengen sesuatu orang lain punya, saya ambil aja dari orang. Nah, kadang-kadang perspektifnya ngaco seperti itu. Perampok. Ada juga yang kedua. Ini mendingan, tapi masih belum tepat. Yaitu perspektif si imam ini dan si Lewi. Mereka lewat. Mereka nggak ambil apa-apa sih dari orang itu. Tapi mereka juga nggak mau memberi apa-apa. Anggapannya, lu, gue. Apa yang kamu punya, ya udah, itu punya kamu. Tapi apa yang aku punya, itu punyaku. Aku nggak mau berbagi. Nah, banyak orang di dunia megangnya kayak gini nih. Mungkin bukan perampok sih, tapi nggak murah hati juga. Anggapannya gua hidup cuma buat diri gua sendiri. Bodoh amat yang lain kayak gimana pun. Yang penting gua happy, yang penting gua enak. Nah, banyak kan yang hari ini seperti itu ya. Dia senang dapat berkat Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta, berkati orang, dia bilang, aduh, nggak mau Tuhan. Kasih persepuluhan, aduh, jangan deh Tuhan. Ada teman susah, aduh, nggak deh. Ada teman sakit, aduh, yang lain aja lah yang jenguk. Dia nggak mau keluarin yang namanya uangnya, waktunya, energinya buat orang lain, nggak mau. Aku pokoknya cuma buat hidup diriku saja. Ada yang kayak gini juga. Mendingan sih, tapi belum tepat. Yang Tuhan pengen apa? Perspektif yang ketiga, sama seperti Samaria yang baik hati. Ketika dia lewat, lihat orang kesulitan, dia melakukan sesuatu. He do something about it. Dia nggak diem aja. Dia melihat orang membutuhkan, dia rela berkorban. Dia pakai obat-obatan yang dia bawa. Keluar uang nggak itu? Keluar. Dia naikin orang itu ke atas keledai, bawa ke penginapan. Rugi waktu dan energi nggak? Keluar loh. Dia ke penginapan, dia bayar sejumlah uang. Kalau masih kurang, saya bayar lagi. Saya yakin pasti nggak murah itu, pasti lumayan juga. Tapi dia mau keluar. Nah, inilah perspektif yang harusnya kita punya. Apa yang ku punya, aku mau pakai buat jadi berkat. Amin. Coba kita tepuk yuk kanan kita, bilang friend, jadi berkat yuk. Tepuk pundak kirinya, bilang friend. Jangan egois lagi ya. Jadi di dalam hidup ini kita harus seperti itu. Nah, gimana cara kita bisa lebih murah hati? Caranya kalau kita sadar apa yang kita punya asalnya dari Tuhan. Amin. Saya kasih sedikit perumpamaan. Jadi belum lama ini saya sempat ada mau flight ke luar negeri sama gembala saya, Pastor Juan. Karena kita ada pelayanan waktu itu. Dan ketika di bandara, Pastor Juan kasih saya sebuah voucher. Karena dia punya voucher, anggapannya buat semua restoran di bandara itu ada 200.000 lah, bisa dipakai gitu. Jadi dia dapat, saya juga dikasih sama dia. Nih, Revi kamu pakai aja. Mau beli apa aja boleh, dia bilang. Jadi saya ke restoran kan, atau ke kafe sama dia, saya udah pesan makanan 1, minuman 1. Masih lebih 60.000. Saya bingung kan, buat apa lagi, udah cukup nih, udah banyak. Minum kebanyakan juga nanti beser di pesawat, saya nggak mau gitu ya. Udah cukup, gimana ya masih 60.000. Terus Pastor Juan bilang gini, kalau masih lebih, kasih aja buat orang lain. Oh, saya pikir bener juga, boleh juga deh. Ya udah, saya tanya aja mas-mas kasirnya, Pak, mau minum apa Pak? Mau makan apa? Saya bayarin Pak. Ya udah, dia pesen minum, ya udah saya bayarin ya buat makanan saya, minuman saya, dan dia pesen minum buat dia sendiri gitu ya. Nah, kenapa saya dengan rela hati beliin minum buat orang kasir ini? Bukan duit saya kok, ya kan? Saya dikasih sama Pastor Juan, kok Pastor Juan biar kasih aja orang lain dengan senang hati. Kenapa? Karena itu juga saya dikasih kok dari awal. Nah, sama halnya dengan hidup. Gimana kita bisa lebih murah hati? Dengan cara menyadari supaya kita punya waktu kita, energi kita, uang kita. Toh asalnya dari atas, dari Tuhan. Kalau asalnya dari Tuhan, Tuhan minta. Kenapa kita masih nyimpen-nyimpen? Kalau Tuhan udah bisa kasih sebelumnya, Tuhan bisa kasih lagi kok. Kalau Tuhan suruh kita beri, maka berilah. Jadi orang yang murah hati. Alkitab mencatat orang yang murah hati, dunia yang makin besar, makin besar, makin besar. Amin. Kita kasih tepuk buat Tuhan kita. Saya percaya kalau kita murah hati, teman makin banyak. Pengennya punya teman dikit atau banyak? Banyak dong. Jadi pribadi yang murah hati. Amin ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini adalah perspektif terhadap diri sendiri. Perspektif terhadap diri sendiri.
Kadang-kadang kita gambar dirinya juga suka salah kadang-kadang. Kita bisa lihat contohnya seperti Musa waktu itu. Musa ini waktu itu, dia itu sempat punya kegagalan di masa lalunya. Mungkin ada yang tahu ya, ketika dia masih jadi Prince of Egypt atau anggapnya pangeran di Mesir, dia pernah lihat nih orang Mesir ada yang anggapnya kan memperbudak orang Israel dengan kasar. Dia nggak senang, akhirnya dia bunuh orang Mesirnya. Terus dia umpetin mayatnya, dia pikir nggak ketahuan. Ternyata kebesokannya pas ada orang Israel berantem, dia coba lerai. Orang Israelnya malah bilang gini, kamu ngapain kesini? Kamu jangan-jangan mau bunuh kami ya, sama kayak kamu bunuh orang Mesir kemarin. Wah, si Musa kaget, dia pikir dia bakal dapat hati orang Israel, tapi ternyata kok mereka malah nyorot ya, malah anggapnya kayak orang-orang udah tahu nih aku bunuh orang Mesirnya. Dia takut, akhirnya dia pergi, dia kabur. Ingat ya ceritanya ya. Dan karena ini Musa ketika dipanggil Tuhan disuruh balik memimpin bangsa Israel dari Mesir, dia nggak berani, dia takut, dia bilang Tuhan, gimana kalau mereka nggak percaya sama saya? Karena dia pernah gagal waktu itu. Nah kadang-kadang kita hari ini juga punya perspektif yang salah sama diri sendiri karena kita punya semacam kegagalan dalam hidup kita, ya nggak sih? Kadang-kadang karena kita pernah gagal, misalnya kita buka usaha gagal, kita mikir, kayaknya gue nggak cocok deh jadi pengusaha. Mungkin ada beberapa di sini yang muda-muda misalnya ya, nembak wanita, I love you, terus dia bilang, aku nggak cinta kamu. Waduh, sakit hati kan? Dipikir kayaknya gue emang jomblo seumur hidup gitu ya mungkin ya. Atau mungkin kita pernah bekerja, tapi ternyata kita mungkin di PHK, kita merasa kayaknya gue nggak bisa deh jadi orang sukses. Kadang-kadang kita kayak gitu. Karena kegagalan-kegagalan, kita berpikir kayaknya gue emang orang gagal. Padahal kebenarannya kegagalan itu cuma sesuatu yang terjadi, tapi bukan menjadi identitas dirimu. Tuhan bilang masa depan kita indah kok. Kuncinya apa? Amsal 24 ayat 16. Orang benar jatuh 7 kali, tapi ia bangkit lagi. Orang benar bukan dia yang gak pernah jatuh loh, tapi dia yang jatuh, tapi memutuskan buat bangkit lagi. Contohnya ya, kita lihat dalam Alkitab, bukan Alkitab ya, kita lihat di dunia saat ini ada yang namanya J.K. Rowling. Ada yang tahu J.K. Rowling? J.K. Rowling ada yang tahu? Mungkin ada ya, siapa itu? Penulis ya. Dulu J.K. Rowling menulis naskah pertamanya. Dia bawa ke seseorang ya, naskah Harry Potter. Dia bawa ke publisher. Publisher pertama yang apa? Gak bagus, di reject, ditolak. Bawa ke publisher kedua. Publisher kedua bilang, gak bagus. Publisher ketiga bilang, jelek. Publisher keempat ditolak. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai 12 publisher bilang, gak bagus, kita gak mau cetak. Untungnya J.K. Rowling gak nyerah. Untungnya J.K. Rowling gak berhenti. Dia coba ke publisher ke-13 dan apa yang terjadi? Yang ke-13 bilang, ini bagus, yuk kita cetak. Dan jadilah buku Harry Potter. Dan singkat cerita, semua dari kita mungkin hari ini tahu ya, film Harry Potter, buku Harry Potter. Untung J.K. Rowling gak menyerah waktu itu. Contoh lain, Colonel Sanders ada yang tahu? KFC. Wah, ini kayaknya favorit ya KFC ya, banyak yang suka di sini juga ya. Mungkin KFC dulu ketika dia bikin resep ditolak 1000 kali lebih loh. Pernah ditolak cintanya 1000 kali lebih? Wih, gak mudah ya kan? Ini ditolak gitu resepnya 1000 kali, gak mudah. Tapi untungnya dia gak menyerah. Sampai akhirnya dia bilang, enak nih, yuk kita bikin, jadilah KFC. Ya di Kelapa Gading aja Jakarta, wah gak tahu ya ada berapa KFC, banyak sekali ya, luar biasa. Untungnya gak nyerah. Sama halnya dalam hidup kita, kegagalan bisa terjadi, tapi jangan pernah kita menyerah. Kalau kita menyerah semua berakhir, tapi kalau kita maju terus, saya percaya one day kita bakal lihat terobosan yang berasal daripada Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan juga kesalahan kita kadang-kadang sama kayak Musa, itu gak percaya ada potensi dalam hidupnya. Ketika Musa dipilih jadi pemimpin, Musa gak bilang terima kasih Tuhan udah pilih saya. Musa malah bilang, Tuhan kayaknya kamu salah pilih. Aku gak pandai bicara Tuhan, kirim orang lain aja. Kadang-kadang kita kayak gini juga ya gak sih Bapak Ibu semuanya? Kadang-kadang ketika Tuhan kasih kita semacam tantangan untuk bikin kita naik level, kita malah bilang gak bisa Tuhan, jangan saya gak punya kemampuannya. Kadang-kadang kita kayak gitu. Kadang-kadang saya juga kayak gitu. Saya baru aja tahun lalu mulai ada gereja yang undang saya khotbah bahasa Inggris. Ketika dia undang saya khotbah bahasa Inggris, saya bukan berpikir, wah luar biasa, promosi dari Tuhan. Enggak. Saya pikirnya gini, mati gua, mateng.
ngomong bahasa Inggris bisa, khotbah bahasa Inggris, waduh, kayaknya nggak bisa nih, terlalu susah buat saya. Apa saya bilang saya padat aja ya gitu ya? Saya mikirnya udah kayak aduh kayaknya nggak bisa nih. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lagi, ini adalah sebuah tantangan yang Tuhan kasih untuk bentuk saya. Yaudahlah saya coba aja. Latihannya stres sih, tapi puji Tuhan ya. Singkat cerita, saya coba, bisa juga ternyata ya. Meskipun belum sempurna, tapi ternyata bisa. Dan ternyata tahun ini Pastor John ngajakin saya ke Amerika khotbah di sana. Saya pikir puji Tuhan, tahun lalu udah coba ya. Anggapannya jadi setidaknya buat latihan gitu ya. Hari ini anggapannya tahun 2023 akhirnya maksudnya saya khotbah. Ada boleh beberapa lihat ya. Puji Tuhan, meskipun masih bisa disempurnakan, ya setidaknya bisa juga gitu ya. Tapi di sana apa yang saya pelajari, untung saya ambil kesempatannya. Kalau saya nggak ambil, saya nggak akan bertumbuh. Sama halnya dengan firman Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang namanya pertumbuhan nggak ada di zona kenyamanan, dan yang namanya kenyamanan nggak ada di zona pertumbuhan. Kalau mau bertumbuh, harus siap-siap menghadapi tantangan. Kita harus punya perspektif yang benar. Tantangan ada bukan untuk menghancurkan kita. Tantangan Tuhan izinkan untuk membawa kita naik level. Ada amin? Jadi kita tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi ya. Jadi ini perspektif yang benar tentang diri kita sendiri. Setiap dari kita punya potensi yang besar. Pak boleh dibantu dengan keyboardnya? Biasa Roh Kudusnya lebih kuat kalau ada keyboard. Gaya bercanda ya. Jadi ada sebuah kisah yang menurut saya menarik banget Bapak Ibu. Jadi waktu itu diceritakan begini. Ada seorang pedagang garage sale ya, atau apa ya, pedagang kaki lima di jalanan yang menjual barang-barang bekas waktu itu. Dan dia menjual sebuah violin yang udah usang, udah tua. Violinnya ini udah berdebu banget, penuh sarang laba-laba, senarnya udah putus, catnya juga udah jelek, udah banyak lecet. Harganya cuma dijual $5. Tapi orang-orang yang lewat nggak ada yang mau beli, meskipun harganya murah $5. Mereka pikir violin ini buat apa? Barang rongsokan, nggak ada yang mau beli. Hingga suatu hari lewat seorang kakek-kakek. Dia lewat, dia lihat violin itu, dia nanya harganya, berapa harganya? $5. Boleh saya beli? Dia keluarin $5, dia beli. Dan dia bawa pulang. Dan setelah dia bawa pulang, dia mulai bersihin debu yang ada pada violin itu. Dia mulai bersihin sarang laba-laba yang ada padanya. Dia mulai benerin senarnya yang putus, dia ganti dengan senar baru. Catnya yang udah hancur, udah jelek, dia cat ulang. Dia perbaiki kerusakan-kerusakannya. Dia coba mainkan, dia tuning sampai akhirnya bisa dimainkan dengan baik lagi. Singkat cerita, dia bawa ke sebuah pertunjukan besar. Ternyata dia adalah seorang pemain violin profesional. Dia bawa ke acara besar ini di mana ribuan orang datang dan dia kasih pertunjukan di hadapan orang-orang pakai violin tersebut. Setelah acaranya selesai, ada seorang anak muda datang dan dia bertanya, "Kek, violinnya dijual nggak? Boleh nggak saya beli $10.000?" Wow, violin yang harganya tadinya cuma $5 tiba-tiba berubah jadi $10.000. Kok bisa? Jawabannya adalah ketika ada seorang ahli yang mampu memperbaikinya dan menggunakannya sesuai dengan potensinya. Di situ harganya meningkat drastis. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Begitu pula dengan kehidupan setiap dari kita, Bapak Ibu teman-teman. Setiap dari kita mungkin punya kesalahan, setiap dari kita mungkin gak sempurna, setiap dari kita mungkin punya kelemahan. Tapi ketika kita mau mulai datang ke Tuhan, atau yang lebih baiknya Tuhan yang terlebih dahulu datang ke kita, di situ pemulihan bisa terjadi. Kita yang punya banyak kegagalan dan dosa, Tuhan mulai bisa mengubah kita, menjadikan kita sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Dan ketika kita merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai kita ke potensi maksimal dari hidup kita. Dan ketika kita mulai dipakai oleh Tuhan, kita akan melihat hal-hal ajaib terjadi, bukan hanya untuk hidup kita, tapi juga melalui kehidupan kita. Kita bisa melihat Rasul Paulus yang dulunya pembunuh orang-orang Kristen, ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan. Dia mulai jadi penginjil yang luar biasa, jadi rasul yang membangun gereja, seorang yang memajukan yang namanya kekristenan dengan dahsyat dan begitu luar biasa. Kita melihat seorang bernama Petrus yang nelayan penjala ikan, gak berpendidikan. Tapi ketika dia mulai berjumpa Yesus, dipulihkan oleh kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Seorang nelayan yang gak berpendidikan bisa menjadi pemimpin gereja Kristen pertama yang luar biasa dan dahsyat. Dan saya percaya kalau misalnya mereka bisa diubah Tuhan, tentunya setiap dari kita
juga bisa diubah oleh Tuhan. Dan sebelum Tuhan mau mengubah hidup kita, Tuhan terlebih dahulu mau mengubah perspektif kita. Karena kalau perspektif kita berubah, hidup kita otomatis berubah. Saya suka dengan sebuah lirik himne yang sangat terkenal. Mungkin setiap dari kita tahu himne yang berjudul Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Aku dulunya buta, tapi aku sekarang bisa melihat. Penulis himne ini bukan seorang yang buta secara fisik, tapi dia adalah seorang yang buta secara rohani. Ini ditulis oleh John Newton, seorang yang dulunya hidupnya parah banget. Kalau kita lihat sejarahnya, orang yang benar-benar kacau banget, salah satu orang terjahat dari yang paling jahat. Tapi seorang seperti dia menjadi seorang pendeta dan mampu menulis himne Amazing Grace. Makanya dia mengatakan, Tuhan membuat aku yang buta jadi melihat, dan hidupku berubah. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Ketika kita rela biarkan Tuhan membuka mata kita, kita bakal lihat punya perspektif yang baru. Kita mulai bisa mengasihi sesama. Kita mulai punya kebahagiaan. Kita mulai punya damai sejahtera. Kita mulai bisa melangkah dengan iman, dan kita mulai bisa menjadi orang-orang yang pantang menyerah, seperti Daud, Gideon, seperti para orang-orang luar biasa pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pakai setiap dari kita. Pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mulai dan membiarkan perspektif Tuhan kita pegang erat dalam hidup kita. Caranya sederhana: doa, baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman. Jangan lakukan sekali saja, tapi lakukan terus-menerus dalam hari-harimu, dan kamu akan melihat firman Tuhan, keintiman sama Tuhan akan mengubah hidup setiap dari kita. Amin. Mari kita berikan mulia buat Tuhan kita. Kita pejamkan mata sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang bersyukur untuk setiap pengajaran, setiap pengingat yang telah Tuhan berikan, dan kami berdoa agar ini gak sekedar menjadi informasi yang kami tahu, mereka bisa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kami aplikasikan, mentransformasi hidup kami dan keluarga kami. Berikan kami perspektif yang dari surga. Ubah perspektif kami, supaya cara pandang kami berbeda dengan dunia, supaya kami memiliki cara pandang yang baru, supaya kami bisa melangkah dengan kuat, supaya kami bisa memiliki kehidupan yang sejahtera, supaya hidup kami bisa menjadi berkat dan menjadi saluran keselamatan bagi yang lain. Kami bersyukur untuk keluarga ini, kami bersyukur untuk komunitas persekutuan ini, dan biar Engkau yang pakai setiap dari kami Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Bantu kami supaya bisa berapi-api jiwa dan rohnya, supaya kami bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gak percaya hidup kami gak akan gitu-gitu aja, tapi hidup kami penuh dengan kemenangan. Mukjizat akan terjadi lewat kehidupan kami. Pakai kami Tuhan. Here I am Lord. Inilah kami, utus kami kemanapun yang Kau kehendaki Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih karena Kau baik, Kau luar biasa, dan Engkau adalah Tuhan yang selalu setia sama ini, dan kami percaya Kau akan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau declare hari ini bahwa You are always more than enough. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kita kasih mulia buat Tuhan sekali lagi. God bless you. Tuhan Yesus berkati.